Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Wow, jadi kalau kita tidak pernah mempertaruhkan, ya kita tidak akan pernah memenangkan dalam kehidupan kita. Yes? Yes. Waduh, cakep banget ya, dalam banget ya. Jumpa lagi sob bersama dengan Bang Jabran, brand aktivis Indonesia di season kedua Jelajah Brand Cilacap. Dan di Jelajah Brand Cilacap kali ini di episode kedua kita bakal ngedatengin ya narasumber yang boleh dibilang punya dua kehidupan. Dua kehidupan yang gimana sih? Dua kehidupan di mana dia sebagai aparatur negara yang harus mengabdi pada negara Cilacap dan sebagai owner dari brand lokal rahasia ya. Langsung aja kita tanya ke sosok tersebut di sebelahnya Bang Jabran ya. Ada nggak sih? Kok nggak ada? Kok nggak ada? Mana ya? Habis nonton pengen kesehatan soalnya. Ya, Oke. silakan. Perkenalkan saya Sherly Salsabila. Saya owner dari brand lokal Ngepek. 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 Ngepek itu berarti nyontek. Iya ya, kalau dalam bahasa Jawa ya. Iya, nyontek Cuma ya. filosofinya ngepek itu packaging Oke. sebenarnya. Oh, aku tahu. Packagingnya orang ngapak. Iya, packagingnya orang ngapak gitu. Jadi bahasa Betul sekali. ngapak itu dipakai menjadi ngapek ya. Ngepek. Ngapak yang ngapak packaging. Iya, Jadi cocok. ngepek. Oke. Betul sekali Mas Romi, aduh. Gitu. Coba dong, tadi namanya Kak Sherly ya dia? Iya. Sherly ya. Tadi kan Bang Jaman udah sepil ya, bahwasanya Kak Sherly ini kan punya dua kehidupan nih. Betul. Ceritain lah, kehidupannya itu ngapain aja setiap harinya sih? Oke, setiap harinya yang pasti karena saya sendiri punya tanggung jawab yang memang harus dilakukan ya Bang Jabran ya. Saya kerja sebagai salah satu staff di pemerintah Kabupaten Cilacap. Kemudian saya juga seorang owner dari brand lokal yaitu Ngepek tadi. Gimana cara membagi waktu pasti ya so-complicated banget. Di usia berapa ya saat ini ya? Jalan 23 tahun. Tuh, 23 udah punya kesibukan yang boleh dibilang padat banget tuh. Ini aja kita shoot kan sore ya. Pulang kantor jam 4, kita shoot jam setengah 5. Kebayang kan ngubernya dia kan, belum dandannya Aduh, dari jalan iya. nguber kan? Ya makanya terlambat agak dimaklumin ya Bang Jabran ya. Oke. Gitu. Jadi boleh dibilang kesibukan itu nggak menjadikan Kak Sherly ya itu sebagai penghalang ya? Enggak, insya Allah karena kita juga di Ngepek kita punya tim yang alhamdulillah solid, yang bisa komunikasi via apapun, maksudnya nggak harus tatap muka karena zaman sekarang ya Bang Jabran ya kita bisa Iya. Zoom, kita bisa apapun lah sambil ini pokoknya dengan memanfaatkan yang ada gitu. Wes. Nah, ngomongin tadi kan Ngepek itu dijalankan sama tim juga nih ya, Betul yang solid sekali, ya. insya Allah. Bagaimana sih tips membangun tim yang solid nih? Apalagi terutama di Ngepek ini udah jalan berapa lama nih? Belum lama Bang Jabran, Berapa lama? baru jalan 1 tahun. Jalan 1 tahun dan Iya, membangun insya sebuah Allah. tim. Mungkin bisa Iya. di-sharingin nih. Siapa tahu kan kita sobat ini sobat brand lokal yang lagi nonton juga ngalamin hal yang sama. Oh, gitu Di ya. tahun awal Yes, ya. juga harus ngebangun tim dan juga punya kesibukan mungkin bekerja juga. Betul sekali. Kalau bicara tim yang solid sebenarnya kita gimana ya dalam membangun SDM juga nggak mudah ya. Saya sendiri mengakui berkali-kali bolak-balik ganti karyawan. Ada yang mungkin karena kita posisi jauh juga karyawan jadi menyepelekan gitu ya. Iya. Ya kalau membangun tim yang solid gimana? Mungkin gunakan empati ya. Iya, betul. Yang penting kita pakai rasa, Nah, itu. mengerti mereka maunya apa, pasti mereka juga paham Nah, apa yang kita inginkan. itu maksudnya. Empati. Gini mana sob, dapat jawabannya sob, bahwasanya memang ketika kita ngebangun suatu profesionalisme ya dalam suatu usaha, kita menuntut ini ya hak kita memberikan mereka suatu gaji ya. Iya, betul. Tapi ada kewajiban yang mereka juga berikan ke kita juga otomatis. Iya. Jika itu kalau saya tadi ya, saya lihat review dari yang Kak Sherly share ya,
bahwasanya kalau kita hanya bangun sebatas transaksional, maka di situ tidak tercipta rasa empati. Jadi mungkin di awal kasir juga kan ngerasa bongkar pasang tim ya. Gimana Iya, tuh? Rasanya gimana sekali. ketika bongkar pasang tim? Aduh. Udah ngajarin gitu terus? Iya, terus ya gitulah. Kak Sally, aku ada yang mau dibicarakan gitu ya. Terus gimana Iya, rasanya? Nangis. Aku sempat ada di fase itu juga. Oh gitu ya? beneran, Iya. Jadi begitu ada kata-kata, Kak Sally saya ada yang mau dibicarakan ketemu Kak Sally gitu gimana? Iya, ya sedih. Sedih. Aku memang ya akhir-akhir ini baru udah bisa ya udahlah Oke. gitu. Memang kan harus semua orang bisa berkembang di mana aja gitu sih. Oke. Nangis. Tapi memang jujur ya, sore ini ya ada salah satu sahabat saya brand lokal juga Cilacap ya. Ngobrol di kita punya grup ya, ngobrol di grup WA kita tuh. Gimana nih karyawanku bikin brand yang sama dengan diriku. Nah, kesel rasanya gitu. Nah, terus karena ketika kita ada sahabat yang seperti itu, kita jangan komporin, jangan. Kita kasih hal yang mungkin kita jalani tapi yang sisi baik lah. Iya. Nah, saya langsung jawab ya daripada dia. Soalnya biasanya kalau udah kesel gitu bawaannya kita yang ngejalanin usaha kita itu nanti malah kacau Kebanggaan, ya. iya. So, aku bilang, oh iya saya pun juga ngalamin yang sama. Kira-kira 2 minggu lalu lah, dimana salah satu kru saya itu resign, terus pengajuan resign, terus pas pamitnya ke rumah. Nah dia pengen buka usaha. Kalau usaha ya saya sama istri kan namanya Markup Kebab. Iya. Dia mau buka usaha namanya Mantap Kebab. Oh. Gitu. Nah, kira-kira gimana kalau Kak Sally jadi saya? Sekalian izin itu. Iya, Sekalian izin. udah ujiannya udah lama, udah 1 bulan sebelumnya, terus Iya, 2 minggu iya, lalu iya. datang ke rumah baik-baik gitu. Oke. Mungkin emosinya dapet ya Mas ya. Tapi kalau Bang Jabran mungkin Gimana? sebaik-baiknya manusia ada yang bermanfaat Wih. bagi orang lain. Mungkin ilmunya bermanfaat. Amin. Jadi sedekah jariah nggak Mas? Amin. Ilmunya ya. Itu maksud saya poinnya. Jadi ketika udah datang, terus ya istriku juga tak bilang nanti jangan pergi-pergi dulu ya. Nanti ada kru mau datang mau pamit, dia izin dia sih bilangnya udah lama sebulan lalu mau buka usaha kebab. Namanya Mantap Kebab gitu. Kalau kita kan Markup Kebab. Markup Dia Kebab. Mantap Kebab. Nah, kita kasih modal. Hmm. Pas dia pamit kita modalin, kita Oke, amplopin. oke. Nih, modal. Oke, Gitu. siap. Nah itu tadi saya sampaikan tuh di grup di temenku itu. Kebetulan kita grup cuma bertiga. Di situ saya, Mas Dani sama dia. Tahu sih kalau ini. Tahu. Tahu. Jadi saya kasih tahu gitu, biar jadikan itu sebagai ya kalau kita itu menjadikan kebaikan kita, ya kita cari jariahnya lah. Gitu. Ya nggak? Jariah ya. Nah empati. Empati. Tadi empati mungkin sangat dibutuhkan ya dalam kita membangun sebuah tim. Ya. Nah, ngomongin ngepek lagi nih ya. Ngepek itu atas dasar apa sih? Atas gini, brand itu diciptakan dari suatu problem atau Iya, pain betul. point ya. Jadi ada masalah apa biasanya yang ada di suatu market dan kita menjadi solusinya. Nah, ngepek itu memberikan solusi apa? Iya, karena sebenarnya usaha ini kan bukan pertama ya Iya, Mas ya. betul. Sempat nyoba usaha franchise Iya. pernah. Kalau kata temen sih itu adalah paket bisnis yang mahal gitu Iya, ya. betul. Ada yang bilang gitu. Terus jatuh franchise jatuh. Terus buat bisnis kue. Iya. Pernah nyoba bisnis kue. Problemnya adalah di mana susah ya cari packaging di Cilacap. Sebenarnya Oh, sesimpel oke, itu oke. aja, sesimpel itu. Jadi Kok susah masalahnya tadi ketika kita udah ngejalanin bisnis kue, iya. aku mau bikin packaging yang bagus kok catchy, susah. packagingnya estetik kok nggak ada ya? Iya. Oh masalah di situ ya? Di Cilacap belum ada sama sekali. Terus? Masalahnya di situ. Terus muncul ting gitu. Iya, terus melakukan riset. Iya. Gaya riset. Iya. Sama teman-teman juga ngobrol Iya. kayak Ada yang nemenin nggak di perjalanan mencari setnya? pasti ada. Apa sendirian? Enggak dong, Oh, ada, enggak. ada partner. Ada partner. Siapa Mudah-mudahan itu? jadi partner in life. Ah! Jadi berharap tadi partner di usaha menjadi partner in life. Iya. Wih, gokil. Amin. Oke, amin. Ya, ya. Terus Aduh, jadi malu. melakukan riset ya, melakukan riset ya. Iya.
ngobrol juga sama teman-teman, terus ya akhirnya tercetus untuk awalnya kita hanya plastik dulu, plastik kita ada sablon plastik, printing plastik, terus kemudian kesini-sini beraniin main packaging gitu sih Mas. Wes, kan saya sama istri itu juga punya brand lokal selain tadi marka kebab akrab itu ada ayam seribu rasa. Nah ayam seribu rasa ini brand lokal yang harus berhadapan dengan franchise nasional loh. Ada Pensu, nanti ditit ya, tit gitu. Ada franchise luar kota, tetangga sebelah juga, datang lagi tetangga sebelah juga. Aduh, gila nih. Ini kita nih selain harus berhadapan sama mereka, gini kelemahannya ya UMKM atau brand lokal daerah atau Cilacap itu di sisi salah satunya mungkin marketing ya. Betul. Kemasan itu sangat lemah emang, jujur aja sangat lemah. Kayak mereka tidak ada edukasi lah. Iya. Nah, mudah-mudahan sih Ngapac ini bisa ngebantu teman-teman UMKM brand lokal untuk ngadepi persaingan brand-brand nasional maupun luar kota yang ngejajah di Cilacap. Siap, insya Allah. Nah, contohnya mana contohnya? Contohnya ini deh. Trala. Nih, brand lokal Cilacap dikemas sama brand lokal Cilacap juga. Iya, sudah halal loh. Halal pokoknya. Udah siap bersaing loh sama brand nasional loh. Iya. Ya? Oh ya gini ya. Gini. Tuh, ada lagi yang lainnya mungkin? Sebenarnya banyak, cuma nggak di bawah semua. Ini juga brand lokal nih. Brand lokal nih, jajanku. Jajanku. Tuh. Udah yang brand lokal aja yang. Enggak, ini ada di dalamnya. Ada lagi brand lokal lagi. Iya. Nah, ya Mr. Lee ini brand lokal, ya. Brand lokal. Wes, saya. Kita simpan lagi. Ya, jadi gini nih, memang tujuan dari suatu brand itu salah satunya adalah menjadi solusi di dalam suatu di dalam problem dalam suatu market kategori tertentu. Dan ini solusi dari Ngapac adalah memberikan kemasan. Kita tahu ya, packaging is a silent salesman. Yes. Ngomongin branding sama jagoan branding. Jadi apa? Jadi malu sendiri. Oke. Sekarang kembali ke Ngapac itu apa yang dialami sama Ngapac nih? Mungkin bisa juga dialami sama teman-teman brand lokal yang lainnya juga, di mana ketika kita ngebangun di tahun pertama, apa aja sih kesulitannya? Kesulitan yang pasti yang pertama SDM. SDM ya Mas. Kalau cerita SDM ya yang tadi Mas Romi cerita itu ya, misal ada tiba-tiba resign atau apa karena aku sendiri kerja, aku ngerasa aku harus nge-training orang lagi itu udah bener-bener aduh effort banget, effort besar. Kalau dia mau resign aku udah membayangkan ya Allah aku ngulang harus lagi training orang lagi gitu kan, harus ngajarin apa segala macam semuanya gitu. Kemudian yang pasti pasar market ya Mas market iya kan kita belum punya banyak market gitu. Gajiku aja pernah untuk ngegaji karyawan Mas. Jadi gaji yang tadi mengabdi sama negara diabdikan pada karyawan. Iya. Tapi memang butuh pengorbanan. Memang di awal itu memang pastinya butuh pengorbanan sih pastinya, dan nggak semulus yang kita harapkan, yang kita impikan. Tinggal pilihanmu sob. Memang kalau dirimu ingin berdedikasi menjadi pejuang brand lokal, so harus siap dengan segala hal yang tadi sharing sama Kak Sherly. Nah, kira-kira nih dari Ngapac ya, ke depan itu punya harapan apa sih? Harapannya, aduh, diaminin atau nanti jadi angin tak? Jadi amin lah. Amin. Harapannya. Ya pengen jadi supplier packaging yang besar ya, mudah-mudahan amin. Yang pasti yang pertama adalah bisa menguasai Cilacap. Setidaknya Cilacap mereka teman-teman UMKM paham akan ngerti akan branding, packaging gitu ya Mas. Ya, gitu aja sih. Jadi gimana punya upaya agar teman-teman UMKM atau brand lokal di Cilacap itu sadar akan kemasan, bahwasanya kemasan itu adalah a silent salesman. Yang kebayangkan kalau kita punya goodie bag itu yang bisa dibuat belanja orang dan itu ada brand kita. Nah, kan itu sambil ngiklanin loh ya. Dan pastinya kita semua mengalaminya ya, ketika ngebangun suatu brand itu
punya impian ya. Jadi gini, kita cuan sangat butuh lah ya. Uang sangat butuh dalam kita mencari rezeki dan mencari sebuah bisnis ya. Tapi ada satu hal yang saya belajar ya sama Arto Biantoro ya. Arto Biantoro tuh menyampaikan bahwasanya itu jangan sekedar menjadi top of mind gitu. Top of mind itu dalam artian kayak tadi. Iya. Pengen jadi supplier kemasan yang ada di Cilacap gitu. Jangan sampai orang Cilacap itu maupun brand Cilacap itu beli kemasan keluar. Oke, itu menjadi top of mind. Ketika nyari kemasan yang buka itu laci kita itu istilahnya itu laci Evoklis. Laci Evoklis itu kayak Google gitu. Aku mau nyari ini. Nah, keluar kan. Keluar kan ingat ya. Ngapak gitu. Nah, bukan hanya sekedar itu kalau pesannya Bang Arto Biantoro ya. Tapi bagaimana menjadi top of mind. Top of mind itu bagaimana kita punya arti gitu loh, punya meaningful, punya arti. Nah, kira-kira ngepack itu ke depan tadi kan udah tadi top of mind-nya tadi udah. Nah, sudah. Meaningful apa nih yang akan yang akan dicita-citakan nih sama Kak Sherly? Biar berarti. Biar berarti. Aduh mas. Aduh mas. Bisa diwatangnya. Aduh. Apa ini kira-kira? Kadang-kadang ya kita ngelakuin hal yang sedikit effortnya, tapi itu punya arti buat luas, itu malah lebih mudah mencari rezekinya loh. Nah, terkadang loh, iya karena imbang dunia sama iya. Meaningfulnya apa nih kira-kira nih? Meaningfulnya mungkin dengan apa nih? belum kepikiran. Belum kepikiran. Bisa dipotong aja. Nanti bisa jadi nanti nggak apa-apa ngalir aja. Ya, misalnya gini, misalkan kan banyak anak-anak muda yang mana itu butuh mata pencarian, tambahan mata pencarian. Nah, itu bisa jadi marketingnya jadi ngepack. Maka kan bisa memberdayakan anak sekolah untuk menjadi marketing di media sosial, di historinya mereka masing-masing bagaimana, dan ketika itu goal maka ada presentasi buat mereka. Nah itu meaningful, punya arti. Ya? Iya. Oh berarti bukan hanya untuk customer ya? Iya. Oke, coba lagi ya. Oke. Jawab itu ya jawabannya. Ya. Jawabannya itu ya. Yaudah. Lain. Nah kira-kira apa nih top of means atau meaningful yang akan dicita-citakan oleh ngepack ke depannya? Iya, mungkin dengan memberikan sesuatu yang berarti ya Mas Iyalah, ya. pastinya ya. Mungkin dengan kita memberdayakan anak-anak muda yang mungkin mereka masih menjadi siswa atau mahasiswa gitu. Iya. Untuk menjadi marketing gitu Ya, ya. Mungkin nanti ada persentase untuk mereka atau kita menggunakan jasa-jasa mereka, apalagi anak-anak sekarang kan mereka suka bikin reel, iya betul, Instastory. konten iya, mungkin dalam dunia fotografi atau videografi mereka anak-anak sekarang inilah keren jago-jago iya, aku juga nggak bisa. Terus kadang-kadang tuh speedless banget, ini gimana sih ngebikinnya iya. tuh? Kok bisa sih anak kecil gitu ya? Iya. Nah jadi gitu ya. Oke. So jadi buka lapangan kerjaan seluas-luasnya tuh. Amin, ya, amin ya Allah, amin. Amin. Nah, Kak Sherly makasih ya buat sharingnya, berarti banget, singkat dan berarti ya. So kita udah nyampe di penghujung podcast kita nih sob. Kita minta closing statement dari Kak Sherly. Oke, terima kasih Bang Jabran sharing-sharingnya. Yes. Luar biasa. Untuk closing statement aku cuma mau ngutip dari Najwa Shihab aja ya Bang Jabran ya. Yeah. Bahwa hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Wow, jadi kalau kita tidak pernah mempertaruhkan, ya kita tidak akan pernah memenangkan dalam kehidupan kita. Yes? Yes. Waduh, cakep banget ya, dalam banget ya. So, sobat, yes. Mudah-mudahan apa yang disaringkan ini menjadi suatu insight yang berarti buat sobat semua. Terus semangat ya. Jangan lupa like, dan jika ada pertanyaan tentang Kak Sherly dan ngepacknya bisa tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa juga aktifkan lonceng, subscribe sekarang juga. Jelajah brand Cilacap, satu inspirasi, bergerak bersama brand lokal bisa merdeka.